Perkenalkan, perkenalkan, saya Mediani Anggita Azman, APMP, yang akan bertugas sebagai moderator dan untuk memandu jalannya kegiatan pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai, boleh banget nih teman-teman untuk meramaikan kolom chat dengan emoji yang mewakili perasaan atau mood kalian hari ini. Boleh banget nih langsung diramein kolom chatnya. Wow, oke, udah rame banget tuh ya teman-teman di kolom chat. Seru banget, ada yang semangat, ada yang excited, dan pastinya banyak yang antusias banget buat belajar bareng hari ini. Nah, dihimbau nih kepada teman-teman yang kameranya masih off, boleh banget dinyalain dulu ya, supaya kita bisa belajar lebih akrab dan interaktif nanti saat sesi berlangsung. Sebelum memasuki sesi inti, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke kegiatan inti kita sore hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar dan berbagi ilmu bersama seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Alif Rahman Hakim, APMM. Sebelum memulai sesi materi, izinkan saya membacakan CV singkat dari Kak Alif. Untuk kakak operator, boleh bantu share screen? Baik, Kak Alif ini merupakan mahasiswa program studi biologi di Universitas Negeri Jakarta. Kak Alif ini merupakan mahasiswa yang bersemangat dalam mengembangkan diri dan memiliki minat dalam banyak bidang, seperti biologi, lingkungan, olahraga, dan kepenulisan ilmiah maupun non-ilmiah. Kak Alif ini memiliki pengalaman organisasi yang salah satunya adalah Kelompok Peneliti Muda UNJ sebagai Ketua Umum pada tahun 2024. Boleh di next, Kak? Baik, selanjutnya juga Kak Alif memiliki pengalaman di lembaga legislatif Prodi Biologi sebagai Kepala Kaderisasi, dan staf Komisi Biosi. Selanjutnya Kak Alif juga memiliki pengalaman kepanitiaan di Expo KPM UNJ, KPU Prodi Biologi 2022 dan 2021. Boleh di next, Kak? Nah, Kak Alif ini juga memiliki pengalaman publikasi artikel ilmiah, pengalaman penelitian proyek, pengalaman mengajar, dan berbagai pengalaman lainnya. Boleh di next lagi, Kak? Nah, Kak Alif ini juga memiliki pengalaman kerja magang, yaitu saat PKL di Kebun Hidroponik Center Cilangkap. Selanjutnya, Kak Alif mempunyai banyak sekali penghargaan yang diantaranya adalah juara 2 mahasiswa berprestasi FMIPA Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2024. Dan berbagai banyak prestasi lainnya di tingkat nasional maupun internasional. Baik, terima kasih kepada kakak operator yang telah membantu share screen. Selanjutnya, Kak Alif akan membagikan ilmunya seputar game interaktif menggunakan Scratch. Maka dari itu, langsung saja kita terhubung dengan Kak Alif. Halo Kak Alif, apakah sudah bergabung bersama kita di Zoom? Halo, suara aku masuk kan ya? Masuk Kak. Oke, mungkin juga di sini juga aku sedang belajar bareng juga gitu ya, sama sama teman-teman SMA Lab School juga gitu ya, di Romongan juga mengenai Scratch ini gitu. Dan ternyata juga aku lihat anak-anak di sini juga emang eh, dulunya juga sempat pakai juga gitu ya, media Scratch juga gitu. Jadi, tapi rata-rata mereka itu nggak hanya nggak buatnya itu bukan ke media belajarnya, tapi ke game gitu gitu. Kayak tadi ada yang
tentang FNAF, terus juga ngejar-ngejar kucing juga ya tadi juga gitu. Jadi mungkin di sini aku izin mempresentasi dan membagi ilmu atau sharing gitu. Jadi aku nggak menggurui tapi kita saling belajar aja gitu buat uh, mengenai si apa pembuatan game interaktif ini gitu. Oke, aku izin untuk share screen. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Mungkin di sini kemungkinan besar aku akan memaksimalkannya sampai sekitar jam 5-an gitu. Mengenai game interaktif dengan Scratch untuk media pembelajaran gitu. Mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri gitu ya. Saya Kak Alif gitu ya dari Prodi Biologi gitu. Sebenarnya basic saya tuh eh, biologi murni gitu. Tapi eh, saya juga nggak membatasi diri gitu buat buat meningkatkan skill saya gitu khususnya di game ini gitu. Nah, untuk tujuan dalam pertemuan hari ini, yang pertama itu pasti mengenal dasar-dasar Scratch gitu ya, sebagai platform game edukasi, terus juga membuat game interaktif sederhana, lalu juga menghubungkan konsep biologi dengan media pembelajaran. Nah, di sini mungkin ada pernah kali ya apa teman-teman punya game gitu yang dengan game itu tuh teman-teman bisa semangat gitu belajar gitu. Mungkin di sini sih apa ya di situ pernah yang bermain kayak Roblox gitu ya, pernah main Minecraft gitu, gimana sulitnya menyusun kelistrikan dengan menggunakan redstone, terus juga eh, mungkin game-game lainnya gitu. Tapi kebanyakan kalau saya pribadi bermain game itu kebanyakan tuh bermain game sejarah kayak gitu. Jadi tentang mitologi-mitologi tuh jadi terpapar kayak gitu. Jadi kenapa sih eh, game interaktif ini tuh bisa meningkatkan motivasi belajar siswa gitu? Mungkin teman-teman di sini, eh, oke kita langsung aja. Untuk kenapanya? Karena game interaktif ini tuh sebenarnya membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan. Itu yang pertama. Terus yang keduanya dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Terus yang ketiga, memberikan pengalaman belajar aktif learning by doing. Yang keempatnya, itu bisa menghubungkan teori dengan praktik secara visual gitu. Karena memang ketika ilmu pengetahuan itu dibungkus dengan menarik, itu dapat apa ya? Dapat dapat cepat gitu. Kita tuh memahami suatu hal tersebut kayak gitu. Nah, mungkin di sini aku akan menjelaskan apa itu Scratch. Jadi Scratch itu sebenarnya merupakan platform visual gitu ya, yang uh, platform visual programming yang berbasis blok yang dikembangkan oleh MIT Media Lab yang digunakan untuk membuat animasi game dan simulasi interaktif. Mungkin di sini teman-teman uh, memahami gitu mengenai mengenai bahwa pembuatan game itu sulit gitu dan sebagainya. Nah, di sini Scratch itu emang memfasilitasi kepada seorang newbie atau enggak yang emang tertarik pada programming tapi agak sulit gitu untuk memahami codingan-codingannya kayak gitu. Yang dimana emang bahasa programmer itu banyak banget kayak gitu. Nah, di sini kelebihannya Scratch itu ada tiga. Yang pertama itu mudah dipahami, cocok untuk pemula, lalu juga bisa digunakan offline untuk aplikasinya juga dan atau online gitu untuk browsernya gitu. Dan komunitas global yang aktif banyak inspirasi dan contoh project. Jadi ini tuh kayak kayak Canva-nya gitu. Kalau di desain tuh kayak Canva. Mungkin kalau di apa? Kalau di video editing itu kayak kayak CapCut gitu. Dan dia punya template-nya tapi dia juga mudah untuk digunakan gitu.
Lalu juga di sini eh, aku akan memaparkan gitu ya mengenai tampilan tampilan si scratch-nya, lalu juga komponen-komponen utamanya gitu. Jadi di sebelah kiri itu ada yang namanya kode, kode tab gitu. Jadi kode tab ini dia menampung mengenai blok menunya, ya di mana blok menu ini tuh dia ada berbagai macam pilihan gitu. Ada motion, ada looks, terus ada variabel dan lain sebagainya kayak gitu. Nanti kita latihan. Terus di sini ada kode area. Jadi kode area itu dia eh, yang menampilkan kode-kode dari si eh, apa ya unsur-unsur yang ada yang kita akan gunakan di programnya kayak gitu. Di sini ada full screen itu akan menampilkan hasil program kita gitu di visualisasinya secara penuh. Terus di sini ada stage, stage itu kayak layarnya gitu yang menampilkan kalau misalkan editing tuh ya itu seperti layarnya gitu buat buat ngecek gimana sih hasilnya kayak gitu. Terus di sini ada stage pane. Stage pane tuh dia eh, penampil gitu, penampil untuk ininya apa? Untuk si backdropnya atau enggak backgroundnya. Terus juga di sini ada spread list. Terus spread list juga sama, dia kumpulan-kumpulan dari ini apa? Dari elemen-elemen kita gitu. Makanya di sini tiga komponen utamanya itu ada stage, sprite, sama block gitu. Yang dimana stage itu panggung atau latar tempat game berjalan. Terus sprite itu karakter atau objek yang dapat digerakkan. Lalu juga blok juga logika atau dan perintah untuk mengontrol sprite itu sendiri kayak gitu. Nah, oke. Karena tadi pemaparannya, kita langsung aja latihan untuk penggunaan si sprite itu sendiri, sprite-nya itu sendiri. Mungkin sebelum aku menampilkan, aku akan ngasih contoh dulu gitu ya, satu aja sih gitu. Gimana sih si Scratch ini gitu? Oke, kali ini udah tampil. Jadi ini tuh project orang. Jadi dari kita tuh bisa mengeksplor project-project orang di Scratch, ya di mana eh, banyak banget gitu. Ada dari game Mario Bros, terus juga ada Geometry Dash, terus juga di sini yang aku tampil ini itu ada Armor Clicker gitu. Mungkin teman-teman pernah bermain yang namanya game tahu bulat gitu. Game tahu bulat yang didiemin dapat poin, dapat uang, diklik makin banyak kayak gitu. Ini konsepnya hampir mirip gitu dengan armor clicker ini. Mungkin terkesan kayak gabut atau kayak ya sederhana banget gitu. Tapi ternyata di balik kesederhanaan itu ada kompleksitas eh, dari si program gamenya itu sendiri. Kita mainin dulu. Mungkin buat gamenya itu cuman klik 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 gitu. Di sini juga ada musiknya dan sebagainya gitu. Dan di sini kliknya itu ada eh, apa ya? Semakin kita ngeklik tuh nomornya tuh makin makin nambah gitu si kliknya. Jadi kita kalau misalkan mau mulai program dari Scratch itu pakai klik yang ini apa? Yang bendera hijau gitu atau enggak green flag. Jadi kita lihat si insight-nya dan ternyata eh, dari kesederhanaan gamenya itu banyak apa ya banyak data yang ternyata di apa ya dijalankan kayak gitu. Jadi ketika kita jalankan, dia ada yang aktif gitu. Nah, itu sebatas contohnya. Mungkin aku di sini eh, akan memaparkan hasil pengerjaan aku juga. Nah, udah kelihatan nggak ya? Nah, ini hasil pengerjaan aku. Oke, kita langsung ini. Jangan lupa di ini di full screen. Nah, karena aku dari biologi, jadi aku bikin medianya itu mengenai
mengenai apa ya, drug and kayak ditarik dan diletakkan gitu si organ-organ manusianya itu di tempat yang benar gitu. Itu sebenarnya simpel banget sih. Kalau misalkan teman-teman mau tentang kuis juga bisa gitu. Dan aku juga pakai prolog dan kayak jalan cerita gitu. Jadi ini basic banget sih kayak gitu. Oke, di sini ada perkenalannya, prolog. Hari ini kita akan belajar terus sebelumnya like ini tulis tuliskan namamu. Di sini aku akan menuliskan eh, nama siapa aja gitu. Mungkin aku coba masukin nama Medi kali ya. Pasti masukin itu langsung muncul senang bertemu terus langsung eh, kita mulai. Nah, di situ ada beberapa siluet, ada siluet. Nah, ketika ini ya kita ikutin aja instruksinya gitu. Nah, eh, karena aku programnya itu apa ya sederhana, jadi eh, aku programnya tuh hanya tiga aja, jadi hanya jantung, usus sama otaknya aja gitu. Jadi ini contoh ketika aku masukin jantung gitu. Nah, ketika mau aku masukin jantung itu langsung ada apa ya notifikasinya atau enggak kata-katanya, terus ada skornya juga gitu. Nah, terus di sini uh, coba aku masukin usus itu di kepala gitu. Nah, ketika aku masukin usus di kepala itu dia nggak nambahin skornya dan nggak ada notifikasinya gitu. Berarti itu salah gitu. Dan ketika aku masukin ini ya di ini, nah harusnya tuh ada gitu. Ini coba kita masukin ke brain. Nah, nah, kalau misalkan apa ya terkendala kayak gini, berarti ada yang salah di bagian kodenya gitu. Kalau misalkan di dunia game ini namanya bug kayak gitu. Nah, di sini aku akan coba untuk membuatnya lagi gitu ya, membuat gamenya lagi dari awal. Seenggaknya dasar-dasarnya itu bisa tersampaikan gitu. Nah, pertama eh kita balik lagi ke dasar yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Kalau ini tuh ada kode-kodenya, ada motion, ada look, ada sound, ada event, control, sensing, operator, variable, dan my block gitu. Dan ini sprite ini tuh dia cuman jadi eh apa ya? Kayak contohnya aja gitu, kayak template aja gitu. Jadi kita bisa hapus sprite-nya. Nah, ketika kita udah masukin spreadnya, kita bisa pilih backdrop gitu. Karena tadi aku udah ambil backdrop gitu ya dan download backdrop, jadi aku coba tambahin backdropnya itu dari yang punya aku gitu. Dan backdropnya itu backdrop anime kayak gitu. Nah, ya itu. Nah, ini buat backdropnya dan langsung aja kita ke bagian kode lagi. Karena kita udah menyimpan si backdropnya. Terus apalagi yang kita perlukan yang selanjutnya itu kita masukin mengenai si sprite-nya. Nah, si sprite-nya ini aku nggak sepenuhnya ngambil dari luar, tapi aku juga menggunakan yang dari yang disediakan oleh Scratch-nya itu sendiri. Nah, si Scratch-nya itu aku pakai yang Devin gitu. Nah, ini Devin. Halo Devin. Oke. Nah, ini kan kekecilan. Sedangkan yang aku kerjain sebelumnya itu sebenarnya dia kan gede ya. Jadi kita bisa perbesar di bagian uh, sprite toolnya ini gitu. Pengaturan si untuk unsur-unsur kita gitu atau enggak elemen-elemen kita gitu. Ini 100 kita bisa ubah jadi 150, kita coba dulu. Oke. Coba kita simpan di sini. Kalau misalkan belum besar, coba kita tambahin 200 jadi 200. Nah, ini 200 gitu. Ini sampai 200 nih. Ini udah cocok. Baru kita ke
bagian selanjutnya itu pengkodean gitu. Ataukah kita masukin dulu deh apa si sprite-nya semuanya dulu deh. Nah, aku udah masukin, oke, aku masukin brain, terus terus aku masukin heart, kidney, liver, lung. Nah ini, mungkin dengan efisiensi mungkin di ini dulu kayak apa? Di ya kita 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 sederhanain dulu deh, kita hapus dulu deh, biar biar gak terlalu apa pusing buat ininya. Jadi kita fokus ke Devinnya dulu. Nah, di bagian Devin, kita lihat sebelum kita mau masukin kodenya, kita perhatiin dulu orang si Devinnya itu ada di sebelah sini gitu. Jadi kalau misalkan si Devinnya itu muncul di sini, berarti menunjukkan kalau kode ini, kode barisnya ini, tempat buat kita mengkode ini, buat kita masukin programnya itu buat si Devin. Nah, pertama kali yang kalian masukkan itu, yang pertama itu klik yang namanya nih. Kita pilih blok event ya di mana yang tulisannya itu when green flag itu diklik. Jadi ketika eh, si programnya itu dimulai, nah, pas di play di go. Nah, selanjutnya itu teman-teman bisa masukin buat programnya itu di blok looks. Nah, looks ini sebenarnya isinya bisa orangnya itu ngomong tuh. Tadi kan tuh hello, say, thing, tuh. Bisa sweet custom. Nah, sweet custom kayak gini. Jadi kita masukin say. Nah, say-nya misalkan say-nya itu hello atau enggak halo teman-teman, selamat datang di kelas biologi, kelas biologi. Nah, kalau teman-teman memperhatikan sebelumnya, itu ada menanyakan eh, kabar gitu, menanyakan nama. Nah, gimana sih cara nambahin nama itu gitu? Jadi kita buat nanyain eh, nama itu, kita bisa masukin di bagian sensing atau enggak kita masukin dulu di bagian looks. Nanti kita insert lagi kodenya dari kode yang operator. Kita masukin dulu, kita narasiin lagi eh, sebelum apa ya gimana? Eh, siapa namamu gitu ya? Ya namamu, namamu. Nah, ketika masukin siapa namamu, itu kita masuk ke ini ya Pak, position, bisa juga kita masuk ke save, terus cari yang itu bakal yang kita cari dulu say operator. Say, okay. Custom, effect change. Okay. Masuknya ke sensing. Nah, ternyata bukan ke ini, ke looks. Nah, masukin ini dan di sini siapa namamu. Nah, kita coba cek nih, benar nggak sih dia bakal nerimain namanya gitu. Coba. Oke, selamat datang di kelas biologi. Siapa namamu? Terus, nah, langsung masukin kita oke, oke. Nah, di sini kan belum bisa respon ya. Nah, responnya itu gimana? Responnya itu kita masukin yang namanya blok kode dari variabel. Kita masukin set.
Nah, di bagian set ini, kan ini kan masih my variable ya. Jadi kita bisa rename aja, dan rename-nya itu nama pemain gitu. Nama pemain. Nah, di sini di nama pemain itu tulisannya harus seperti ini gitu. Jadi jangan dipisah. Jadi harus nama N-nya itu kecil, terus juga uh, P-nya itu besar gitu. Nah, nama pemain. Nah, di sini to-nya itu kita bisa coba ke answer. Answer-nya itu di sini. Nah, kita masukin. Pas set nama pemain itu langsung answer gitu. Dan eh, ketika udah masukin set to answer, kita coba masukin ke loops lagi gitu. Ke loops, terus say lagi gitu. Say ini adanya say hello, terus kita coba ke operator. Jadi di operator ini dia ada berbagai macam eh, penghubung gitu buat menghubungin antara kode-kode yang lain gitu. Di sini aku mau coba join. Nah, di sini join. Ini ada Apple. Kita ganti jadi senang bertemu. Senang bertemu. Jadi ketika nanti eh, awalannya itu senang bertemu, jadi orang itu langsung respon gitu loh dengan kata-kata template yang senang bertemu ini gitu. Senang bertemu dengan nah, di sini eh kan ada banana ya. Kita jangan isi banana tapi isi variabel. Nah, variabelnya itu dia nama pemain gitu. Nah, dengan nama pemain setelah kayak gini kita coba cek lagi gitu. Benar nggak sih dia bakal ngisi atau jawab nama pemain gitu. Terus juga ini bisa diatur ya buat lamanya muncul teksnya itu gitu. Terus kita coba. Oke. Nah, di sini eh saya coba isi namanya coba ya, Naja coba. Nah, dia langsung muncul yang namanya Naja gitu. Jadi mau isinya absurd namanya absurd kayak satu huruf dan sebagainya dia bakal menjawab satu huruf juga kayak gitu. Nah, itu buat apa ya? Buat ngejawabnya gitu. Buat saling respon. Terus kita coba aku mau abis ini ganti ini apa ganti kostum. Jadi ganti kostum tuh kayak ganti gaya gerakan dan sebagainya. Coba di David Day. Dia kan dia kan kayak apa ya? Kayak kayak tampilan sapaan gitu. Tapi aku mau coba eh, si Devinnya ini merem gitu. Di Devinnya merem atau nggak berpikir. Nah kayak gini. Devinnya merem deh. Nah, ketika Devinnya merem eh, langsung kita berubah lagi deh ke Devin D. Terus Devin D kita bikin apa ya kata-katanya langsung aja kali ya, langsung aja kayak kita akan segera bermain ini apa? eh, Bermain dokter-dokteran lah. Oke, sekarang kita akan main dokter muda. Begitu. Main main dokter muda. Terus teman-teman juga bisa tambahin lagi eh, tentang penjelasan game teman-teman pada game ini.
akan menampilkan akan menampilkan mengenai apa ya, akan mencocokkan tentang organ manusia. Terus bisa di switch lagi, terus saya lagi eh, banget mengerjakannya. Jadi bebas ya buat buat ininya, tapi aku di sini akan ngasih contoh sederhana aja kayak gitu. Nah, ketika udah selesai, itu teman-teman bisa kasih hide. Kenapa hide? Karena di tahap selanjutnya itu si Devinnya ini atau orang itu harus harus gak boleh kelihatan kayak gitu. Nah, di sinilah kalau apa ya, ribetnya si Scratch sesuatu hal yang tampil atau enggaknya itu harus by kode gitu. Beda mungkin kayak kita main apa ya, kayak ngedesain dengan Canva yang dia cuma pakai CTRL terus dengan kode apa kurung yang mengkotak gitu. Kita coba lihat. Nah, oke, aku isi L aja. Oke, semangat mengerjakannya. Nah, kan di sini masih tampilannya kelas ya. Di sini aku mau berpindah ke backdrop selanjutnya gitu. Backdrop selanjutnya itu mengenai eh mana ya? Stripe aja lah. Jadi stripe ini aku kayak kosongan gitu lah gitu. Tapi bisa nampilin siluet si organ tubuhnya gitu. Nah, untuk organ tubuhnya aku juga ngambil dari website luar dan itu mengenai mana ya? Email body. Nah, ini eh, ketika aku udah masukin mail body-nya gitu. Nah, biasanya untuk unsur-unsurnya ini biasanya itu dia masih bentuk gambar, jadi belum vektor. Kalau misalkan teman-teman mau convert ke vektor si unsur elemen-elemennya ini, teman-teman bisa klik bagian ini. Dia kan masih Devin. Kita ke mail, mail body, terus habis ke mail body, terus ke custom, habis custom convert ke vektor. Semua yang apa ya, unsur-unsur yang kita mau pakai buat gamenya itu digunakan kayak gini gitu, di convert ke vektor. Nah terus ini kan karena si backdropnya ini belum ada kodenya ya gitu. Nah sehingga kita coba backdropnya ini pakai ini ya Pak, eh, langsung kayak transisinya gitu loh. Di sini aku pakai coba cek dulu backdropnya. Untuk backdrop ini teman-teman bisa mencet di stage, terus di backdrop. Ya kalau misalkan teman-teman nih mau milih backdrop, itu pencet dulu stage, terus habis itu pencet yang ini, yang luas, terus ada tulisannya backdrop. Nah, di sini ada macam-macam backdrop, ada yang putih, ada yang tadi kelas, sama yang stripe. Nah, aku mau fokus di bagian stripe-nya. Nanti kalau udah masuk, udah kepilih, kita fokus di ininya apa? Di bagian kodenya. Nah, di bagian kodenya, kalau misalkan mau transisi, itu ternyata gak ini apa, gak menggunakan kodenya gitu, tapi kita langsung transisi di mail body atau enggak di DP-nya gitu. Nah, di bagian mail body sebenarnya tuh kadang kendalanya tampilan mail body ini tuh suka tampil barengan sama ini apa? Sama sama si Devin yang ini.
karena kan kita programnya itu sama ya, eh, pakai yang when yang green flag klik gini. Nah udah gitu kita coba hide dulu di looks, hide. Terus setelah hide kita bisa ke Devinnya lagi. Nah ke Devinnya lagi kita coba eh, ganti gitu, ganti buat orang-orangnya gitu di sini. Kita ke tempat militernya gitu. Oke, ke nah ini switch backdrop, terus kita ganti ke stripe gitu. Karena kan tadi udah muncul, terus kita langsung main gamenya aja gitu. Nah, ketika udah ganti apa, udah switch to backdrop to stripe, terus kita ke mail body, dan di mail body ini kita masukin juga eventnya juga gitu. Eventnya itu pakai yang ini, nah ini. Nah, di sini itu kita perintah nih. Jadi ketika backdropnya itu kepindah switch to stripe, stripe itu yang ini, gambar yang aku pakai sekarang. Itu aku perintahin kalau misalkan si mail body-nya ini, si sinyal apa si siluetnya ini bakal muncul gitu. Nah, setelah siluetnya itu muncul, langsung ke selanjutnya aja gitu. Ditambahin ke bagian layer. Kenapa sih penting banget layer ini? Karena tadi kalau misalkan di Canva itu kan Canva Microsoft Office itu gampang banget gitu. Nggak atas atau nggak ngebawahin layernya gitu. Jadi nggak ketiban gitu. Apa ya, si logo-logonya atau icon-iconnya gitu. Jadi kita simpan buat si siluetnya itu paling bawah gitu. Back to layer. Nah, udah back to layer, kita bisa masukin icon-icon kita gitu. Icon-icon kita kayak misalkan otak, misalkan di sini ada usus, liver, oke usus. Terus kita masukin eh ini bang, habis belum usus, male body, udah ya, brain udah, heart ke jantung. Oke, nah ini udah. Nah, PR-nya lagi sebenarnya pakai Scratch ini kita emang harus terbiasa manual gitu. Jadi kita harus nyocokin juga, ini enggak 100 tapi 20, 500. Dan untuk masukin apa ya, si gambar yang kayak icon kayak gini, itu kalian tuh harus ngehapus latar belakangnya, dan format tuh harus PNG ya, biar nggak pecah-pecah sih kayak gitu. Karena ini aku ngambilnya gratisan, jadi asetnya aku nggak terlalu bagus gitu. Nah ini terus juga ini sama, aku coba ke 25 aja. Jadi nanti dicoba disesuaikan aja gitu ya sama badannya. Ini ada jantung, ada ininya,
Dan jangan lupa eh, kita tetap apa yang program yang sebelumnya itu mail body itu di copy gitu, disalin ke ke bagian brain, usus dan heartnya. Kenapa? Kalau misalkan ini nggak dilakuin, itu bakal nampilnya di awal nih kayak gini. Misalkan, ini aku coba Devin nih, aku klik Devin, terus aku klik go, kita go, oke. Oh, ini masih hide, oke. Coba di sini masih stasnya, oke. Oke. Nah, biasanya tuh dia bakal bakal kayak gini gitu. Dia bakal bakal nampil lagi di bagian depannya gitu. Jadi nggak kesembunyiin gitu. Jadi untuk mengatasi nggak terjadi hal kayak gini, itu biasanya kita eh, copy dulu bagian ininya apa? Si Nah, cara kopinya yang kodenya ini itu kalian bisa tarik aja yang bagian atas. Nah, diceknya kayak gini. Kalau misalkan pinggiran lingkarannya itu eh, dia apa ya, maksudnya ada satu-satu kesatuan, itu bisa aja kalian di drag terus disimpan di bagian ini. Nah, ketika nanti kalian mau copy itu perhatikan bagian logo yang dia bergerak gitu. Ketika udah bergerak, itu simpan aja di situ gitu. Nah, nanti kode yang tadi yang when click ini sama yang hide itu tampil di sini gitu. Nah, when clicknya hide gitu. Itu juga sama gitu, lakuin itu. Mungkin karena keterbatasan waktu, aku izin nampilin gitu ya hasil kode aku kayak gitu. Kode aku juga sama ya, di bagian mail body dia cuman hanya ini apa di bagian Devin dia dia panjang banget karena aku masukin prolognya itu banyak gitu. Nah ini kenapa ada set score? Karena aku masukin skornya juga gitu. Nah, ini juga sama kayak gini. Terus juga ada when backdrop switch to stripe gitu. Nanti gantiin gitu. Terus di sini juga ada mail body. Terus juga mail body juga aku programin awalnya itu jangan jangan muncul gitu. Jadi lu apa disembunyiin aja gitu. Jadi muncul itu ketika nanti si stripe-nya itu ganti gitu. Background-nya itu ganti gitu. Nah, udah show langsung ke heart. Nah, di heart juga sama. Nah, kalau di heart itu dia ada kode motionnya gitu. Nah, kode motion ini. Kenapa sih harus dipakai kode motion? Karena kalau misalkan nggak pakai ini, nanti si letak yang tadi aku udah mainin ini, yang berantakan ini, nah ini kalau misalkan teman-teman ini, nah dia bakal tetap di sini ketika kita reset gamenya gitu dari awal gitu. Makanya eh, apa ya letaknya tuh kita juga harus perhatiin gitu, disimpan gitu kayak data-data awalnya tuh disimpan gitu di sini gitu di kode motion gitu. Terus juga sama di sini juga aku masukin ketika berganti itu ditampilin itu buat ininya apa buat organ-organnya terus juga di set drag mode. Nah set drag mode ini sebenarnya buat kayak sensing ini. Nah yang bagian ini set drag mode itu sebenarnya buat kita tuh bisa mainin gitu, kita bisa tarik-tarik gitu, kita bisa tarik-tarik kemana aja gitu, itu set drag mode gitu. Ini juga sama buat jantungnya dan sebagainya gitu dan usus gitu. Nanti udah set drag mode pakai apa? Pakai kode control forever. Terus di sininya masukin if uh, touching. Terus di sininya ada target dan khusus. Sebenarnya ini variabel gitu. Dan variabelnya itu aku siapin yang bulat bola yang ini. Itu targetnya itu masing-masing kayak gitu. Dia ada target jantung, ada target usus dan target mengenai target si otaknya kayak gitu. Jadi masing-masing itu beda gitu. Dan nanti hasil munculnya itu beda-beda gitu.
Oke, mungkin eh untuk teman-teman mungkin bisa bisa di bisa apa ya? Bisa lebih mendalami lagi mungkin ya apa di di platform-platform lainnya kayak YouTube juga buat membuat game lainnya gitu. Karena si Scratch ini tuh emang kebanyakan itu dipakai buat ini gitu apa? eh, Dipakai buat game media pembelajaran kayak gitu. Dan ada yang bentuknya kuis, terus juga ada yang bentuknya yang tadi yang saya ini apa mencocokkan dan sebagainya kayak gitu. Ada yang bentuknya benar-benar game cerita gitu, tengah survival dan lain sebagainya gitu. Tapi emang yang harus bersabar itu di Scratch ini sebenarnya apa ya bagian ngekodenya gitu. Karena di Scratch ini itu menuntut apa ya mengenai kepemahaman berlogika sih kayak gitu dalam eh, tata letaknya gitu. Jadi eh, menge- keteraturan itu sangat-sangat dipentingkan kan ya. Karena emang output dari pelatihan ini tuh sebenarnya buat ini apa? Buat nanti kalian tuh bisa lebih mudah ke jenjang selanjutnya itu kayak kayak Python dan lain sebagainya begitu. Yang berbasis bahasa-bahasa pemrograman dan benar-benar eh, kalian tuh ketika menghadapi bug itu bukan hanya di apa ya kayak tadi puzzle gitu kayak puzzle yang tadi kayak di Scratch tadi gitu. Jadi eh, apa ya ini tuh emang dasar banget sih kayak gitu. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman lihat gitu ya di Scratch terus di explore-nya itu juga kita bisa nemuin project-project lainnya kayak gitu kayak game terus juga media pembelajaran lainnya gitu. Coba kita di tutorial di sini. Di sini ada kode tutorial, di sini ada bikin pastel. Yuk kita cek di biologi. Kita ini hasil-hasil yang eh gamenya gitu. Misalkan teman-teman apa nggak proyeknya tuh di aplikasi itu bentukannya kayak gini gitu. Dan kalian bisa full sama tuh malah yang orang lain tuh ya bisa kalian juga bisa nambahin mengenai apa ya suaranya gitu. Maksudnya ada suara hati dan sebagainya. Nah, di sini dijelasin exercise-nya gitu. Gitu. Kayak gitu. Jadi masih banyak lainnya sih kayak gitu buat ininya. Oke, mungkin untuk sesi pemaparannya mungkin dicukupkan aja kali ya buat ininya stresnya. Aku harap mungkin teman-teman juga bisa explore lebih dalam lagi gitu karena keterbatasan waktu juga gitu ya. Yang ini yang aku punya juga sampai sekitar jam 5-an gitu. Jadi mohon maaf banget aku belum bisa available sampai malam sampai jam 6 gitu ya. Jadi aku harap teman-teman juga bisa mencari dan mendalami mengenai media pembelajaran ini karena emang yang tahun kalau dari berdasarkan cerita gitu ya aku juga tahun lalu itu sempat mendalami game interaktif ini gitu dan pada saat itu juga sempat diikutin lomba dan alhamdulillahnya dapat menang lah menang lomba lah gitu di suatu event dalam kampus gitu pas itu modalnya modal PPT aja gitu. Mungkin teman-teman kalau misalkan cek di game interaktif tahun lalu itu pakainya PPT gitu.
PowerPoint gitu. Jadi bebas gitu. Kalau misalkan kalian lebih nyamannya pakai PPT, pakai PPT, pakai slide gitu. Tapi kalau menurut aku sih buat gampang bikin programnya juga pakai slide gitu. Dan aku juga baru tahu ternyata Scratch itu dia juga bisa di-include nggak hanya di baru dia muncul game, jam 5. nggak hanya di game Oke, tapi jadi dimasukin di kumpul di masjid. robot juga bisa gitu. Mungkin sekian sih buat ini. Oke, aku kembaliin lagi ke Medi. Baik, terima kasih Kak Alif Woi, atas jam 3 bangun pemaparannya. nggak? Wah, keren banget ya materi Bangun. yang disampaikan oleh Kak Alif. Nah, gimana nih teman-teman? Menarik banget Nggak kan nih tahu. rasanya. Dia Kalau kalau kalian dia merasa sampai materinya pagi cok. bermanfaat dan Berisi insightful, omongan satu yuk ramein juta. kolom chat pakai emoji tepuk tangan Nggak atau tahu gue lebih pujian sering mana terbaik dia. kalian. Baik, Dia kan yang karena telah karena gue disampaikan salah materi game terus. interaktif peserta, Itu ya Ganda dihimbau juga kan dia untuk panggil aja. mengisi Ya resume dan ya. presensi pada link Kemarin yang telah ngecek Ganda diberikan di apa kolom chat kabar? Zoom maupun pada Baik grup guys, WhatsApp makin kalian. gemuk kayak gitu kan. Dan lupa Ini diisi sih ya makan teman-teman. kerupuk ya. Nah, langsung saja nih, sekarang kita masuk Pabrik ke sesi turun tanya tuh. jawab selama kurang lebih 15 menit. Kita Bagi buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget langsung raise hand atau ketik pertanyaannya di kolom chat Zoom ya. Jangan ragu-ragu dong teman-teman, karena ini kesempatan dulu. emas buat gali ilmu lebih dalam Lupa lagi gua. dari Kak Alif. Ditunggu ya teman-teman Jawabnya. pertanyaannya. Ah, PD-nya salah. PD-nya salah. Ada kentang. Di di apa aja sama. Baik Kak, sudah ada satu pertanyaan nih dari Eka Aulia. Halo Kak Alif, aku izin tanya. Dalam dalam proses membuat game interaktif dengan Stretch ini, biasanya tantangan apa aja yang paling sering muncul dan gimana cara mengatasinya? Terima kasih Kak. Mungkin boleh langsung dijawab aja sama Kak Alif. Oke, mungkin izin menjawab ya dari pertanyaan Mbak Eka. Kalau sebenarnya buat pembuatan game interaktif ini tuh sebenarnya tetap gitu. Karena ini tuh nggak seperti Canva, jadi kita butuh modal ini apa? Modal kayak elemen-elemennya tuh yang ini apa? Yang dari luar gitu. Jadi Apa? kita kalau misalkan Sarana mau apa? secara halalnya tuh kita harus beli gitu, beli elemen gitu. Jadi jangan beli gratisannya aja gitu. Itu yang pertama gitu. Ah, Terus yang keduanya pasti eh, ngekode ya. Apalagi orang yang udah aduh malas banget. bentar ya. Itu pasti sih gitu. Kayak kayak ngerasa Udah ada. kayak capek banget lah gitu. Padahal ini tuh baru basicnya banget. Tapi kalau misalkan udah ketagihan sih, oh itu bakal keterusan sih gitu. Paling kayak tadi kayak ada kendala aku tuh, kayak misalkan apa kendalanya tuh kendala kendalanya aku tuh tadi yang pas bagian apa aku taruh taruh di kepala yang otaknya terus di bagian dada apa jantungnya itu ada beberapa yang nggak muncul gitu. Padahal kodenya tuh udah disamain dan sebagainya. Dan mungkin apa ya? Kalau misalkan itu kan bentukannya yang ini ya apa? Yang dia tuh cuma apa ya? Yang ditarik diletakkan tarik letakan ya gitu. Tapi kalau misalkan kuis sih kayaknya bisa lebih gampang. Yang kuis, yang pencet-pencet gitu. Kayaknya lebih gampang deh daripada drat kayak gitu. Itu sih gitu. Jadi tergantung kompleksitas dari game yang kalian buat kayak gitu. Dan mungkin kalau misalkan agak pusing, kalian juga bisa apa ya ditemani juga gitu dengan orang yang jago. Itu sih yang orang yang jago itu penting banget gitu. Karena ketika kalian apa ya belajar dari orang yang jago itu bisa mempercepat gitu. Tanya aku apa ya dari pengalaman aku sih emang aku lebih dominannya untuk saat ini ya apa pakai pakai robot ya pakai AI gitu dan di AI itu dia ditunjukinnya itu per kata gitu loh gitu per kata jadi bukannya per apa bukannya per gambar gitu bukannya per logonya langsung gitu
Cuman emang enaknya ketika ada kendala langsung itu kalian langsung real time-nya gitu loh, langsung apa ya, langsung dikasih solusinya gimana kayak gitu. Tapi gak setiap saat lah kayak gitu. Terus buat cara apa ya, cara mudah untuk belajar belajar dan memahami sih ini sih apa, kalian bisa niru dulu sih, niru dulu bener plek ketiplek kayak pause play dari apa ya, dari tutorial sih kayak gitu, harus sabar, intinya harus sabar kayak gitu. Kalau aku kan kadang kayak males banget kan gitu lihat tutorial, eh, tutorial-tutorial yang di YouTube tuh kayak lama banget gitu prolognya gitu. Ih, ini pengen cepet-cepet jadi agak malas sih gitu. Oke. Terus kali aku izin bertanya apakah ada risiko atau batasan tertentu dalam penggunaan Scratch untuk pembelajaran misalkan terkait kedalaman materi atau keterbatasan fitur. Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih sebelumnya. Oke. Buat ini apa ya, kedalaman materi dan keterbatasan fitur, sebenarnya sih yang setahu aku apa ya, dia ini siapa, keterbatasannya dia terlalu simpel sih kayak gitu. Mungkin kalau orang-orang yang jago ngoding pasti pasti paham gitu gimana ketika udah jago di program-program programming, dia tuh ini apa, ketika udah jago nih di Python dan sebagainya terus langsung ke Scratch kayak kok ada akses yang terbatas gitu, karena kan emang dibuatnya simplicitas kayak tadi juga kan kayak penentuan warna. Biasanya aku tuh anak desain, yang suka ngedesain tuh biasanya pakai kode warna yang ya yang kode-kode warna yang gitu ya, ada pagar dan sebagainya gitu. Tapi ketika di Scratch ini agak sulit gitu buat karena dia pakainya rentang dari 0 sampai 100 gitu loh gitu. Itu sih yang mungkin agak greget gitu. Dan mungkin kalau selama aku apa ya apa mendalami Scratch ini itu aku belum menemukan kayak ini apa, menemukan bagian kita tuh mau ngecek bagian tengahnya aja gitu kan, tadi kan dari awal kan gitu, dari awal, jadi dari awal banget terus ke sampai akhir gitu. Itu aku kan ngekodenya dan ceritanya itu baru baru setengah jalan kayak gitu. Gimana kalau misalkan itu udah sampai akhir gitu dan ngecek ada yang salah gitu, itu agak PR gitu. Mungkin kalau di sini teman-teman dulunya SMP atau gimana nya sempat belajar dan dalam hal ini bisa kasih, bisa sharing aja sih kayak gitu. Makanya tadi di awal aku bukan menggurui tapi aku saling belajar, dan sebenarnya titik poin aku tuh nge-trigger aja sih di pertemuan ini gitu. Ini ada aplikasi yang namanya Scratch gitu. Kenapa nggak kalian gunain gitu buat apa? Buat kalian dalemin gitu. Sebenarnya itu gitu. Misalnya kalau eh, buat pendalaman sebenarnya tuh agak agak lama sih gitu. Tadi aja aku nggak coding, nambah-nambahin dikit aja itu hampir 2 jam gitu. Baru kan ngecek dan sebagainya gitu. Jadi lumayan ini lah, lumayan capek gitu. Capek banget. Tapi seru kok gitu kalau misalkan kalian jago. Karena ini pintu masuk awal banget kayak anak TK. Apa ya, pelajaran TK-nya anak programming kali ya kayak gitu. Karena emang benar-benar dituntut puzzle gitu. Gitu. Itu sih. Baik, terima kasih Kak Alif untuk Kak Eka dan Kak Malika. Apakah jawaban Kak Alif cukup menjawab? Eh, ini bentar lagi. Baik, sesi diskusi hari ini sangat luar biasa ya teman-teman. Tapi karena keterbatasan waktu, kita harus cukupkan di sesi pada sampai di sini. Selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat untuk Kak Alif sebagai narasumber pada hari ini. Dipersilakan kepada kakak operator untuk menampilkan sertifikatnya.
Baik, sertifikat dengan nomor 32 garis miring sertifikat garis miring KPM UNJ garis miring 3 garis miring 2025 diberikan kepada Kak Alif Rahman Hakim APMM sebagai pemateri dalam kegiatan Training of Trainer 10 dengan tema game interaktif yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta. Ditandatangani oleh Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Jakarta dan Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta. Baik, berikut sertifikatnya diterima ya, Kak. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya izin memandu dokumentasinya. Satu, dua, tiga. Baik, sudah. Terima kasih, Kak Alif. Ya, aku masih. Baik, sebelum kegiatan ini ditutup, kami menghimbau kembali kepada teman-teman untuk mengisi Giveform resume dan presensi yang telah dibagikan pada kolom chat Zoom dan grup WhatsApp. Pastikan diisi dengan sebaik mungkin ya teman-teman, karena akan ada penilaian untuk resume terbaik dari kegiatan hari ini. Selanjutnya, sebelum mengakhiri kegiatan TOT 10, mari kita dokumentasi bersama terlebih dahulu. Untuk itu, kepada seluruh peserta yang masih mematikan kameranya, harap menyalakan kameranya untuk dokumentasi. Ditunggu sampai 17.20 ya teman-teman. Oke, saya bantu apa-apa. Tapi selanjutnya oh, Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan hingga berakhir. Saya Mediani Anita Azman selaku moderator. Mohon maaf jika selama memandu acara terdapat kesalahan atau kekurangan. Terima kasih juga kepada Kak Alif Rahman Hakim atas pemaparan ilmunya, juga kepada seluruh peserta yang sudah aktif dan antusias selama kegiatan berlangsung. Sampai jumpa di kegiatan TOT selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku terima kasih. Terima kasih Kak Alif.